Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih tudbahu anhu yawma sabiq wa yuhlaqu ra'suhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas sahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Sahibul Bait. Dalam hal ini saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, Bapak Damyati beserta Ibu. Kita doakan semoga beliau selalu dijaga kesehatannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam rangka taat beribadah kepada Allah, dijadikan anak-anaknya anak yang soleh dan solehah. Guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Ihya Ulumuddin MPD, selaku Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Al-Muhajirin, Al-Mukarram Al-Ustaz Dani Ustaz Haris Ibnu Hajar, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Denta, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustaz Eko Aprianto SPD, Ketua RT yang terhormat RT 06 Bapak Komandan Wawan Andrianto beserta jajaran, Ketua RT 09 Bapak Roni beserta jajarannya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita orang tua kita, sepuh bin sepuh, Bapak Soleh, Bapak Loso, Eyang Jamal, para orang tua lainnya. Yang tidak kalah penting, Ketua Gang Cendana Bapak Agus Lapkelip, dia maunya gangnya diganti Pak, Gang Cendana, karena itu semuanya pejabat teras, ngopinya di teras. Para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatidz, para huzat yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, patut kiranya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah
Pencipta yang maha sempurna, yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita, memberikan berbagai macam karunia nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan curahan karunia nikmat yang telah Allah berikan di kesempatan malam hari ini, di tengah-tengah waktu istirahat kita, kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kedua belah tangan kita menghadiri undangan sahibul bait dalam rangka tasyakur bin nikmah walimatul aqiqah sekaligus walimatul khitan putra tercinta beliau. Alhamdulillah dikhitan dengan lancar, semoga cepat sembuh, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh dan solehah. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, agar lebih khusyuk dan terpadu kepada jamaah, santapan jasmani sudah disediakan, rokok juga sedang dibelikan. Silakan yang mau makan, makan, yang mau minum, minum, yang mau ngerokok, ngerokok, yang mau senderan, senderan, kopinya, airnya lagi dimasak. Mudah-mudahan sebentar lagi matang, kopinya kapal api, dimasak pakai kompor gas, airnya mendidih, diseduhnya setengah gelas, ngaduknya 18 kali. Ke kanan 8 kali, ke kiri 8 kali. Tutupnya pakai tutup cangkir. Kupingnya dipasang. Mudah-mudahan pulang dari walimatul khitan ada sedikit ilmu yang kita dapat sebagai perbendaharaan ilmu, sekaligus bisa merubah rotasi gaya kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita tentu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihimpun dalam persaudaraan dan silaturahim yang begitu kental. Suasana malam hari ini berbeda dengan suasana malam-malam hari sebelumnya. Langit sepertinya teduh, tata surya sepertinya tersenyum, angin bertiup sepoi-sepoi ketika ulama dan umara duduk bareng dalam satu wadah. Kemarin hujan cukup besar, hari lintar begitu mengerikan. Angin tertiup dengan dahsyat, hampir saja palem tenggelam jilid kedua. Karena ulama kita kompak, guru-guru kita akur, ketua-ketua RT kita bersinergi, pada akhirnya RT membelah gorong-gorong, ustadz-ustadznya angkat tangan doa setinggi-tingginya. Jadi harus pegang faknya masing-masing. Ketua RT turun sigap membersihkan lingkungan, ustadz-ustadznya ikut mendoakan. Kira-kira beratan doain apa megang pacul? Tanya ke Panglima Hariri. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga silaturahim kita, persahabatan dan persaudaraan kita cerminan malam hari ini bisa terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Karena suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, kita tidak pernah minta, kita tidak pernah punya angan-angan, kita tidak punya pernah cita-cita. Kita bisa tergeser dari jauh, latar belakang yang berbeda, pendidikan yang tidak sama, adat dan tabiat yang tentu tidak sempurna. Dengan izin Allah, Allah persaudarakan kita di bumi paling tercinta ini.
Allah punya kuasa, Allah punya keinginan. Kalau Allah saja mau mempersaudarakan kita, sudah tentunya kita sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan dengan dimensi kesempurnaannya, kita harus mensyukuri nikmat persaudaraan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Karena bagaimanapun ketika terjadi sesuatu pada diri kita, orang yang berada pada garda terdepan memberikan pertolongan kepada kita adalah tetangga, samping, kiri, depan, belakang. Jangan gadaikan persaudaraan itu, jangan korbankan nilai persatuan dan kesatuan itu. Bagaimanapun innamal mu'minuna ikhwah, Allah persaudarakan kita atas dasar kesamaan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan malam hari ini keluarga besar Shahibul Bait Bapak Adam Damyanti sekaligus Ketua Majelis As-Sifa punya hajat mulia. Beliau sedang memberikan contoh bagaimana caranya mensyukuri satu karunia nikmat Allah berupa titipan amanah seorang putra yang Allah berikan kepadanya. Bukti orang tua mensyukuri karunia nikmat Allah adalah Allah khitankan dia, Allah akikahkan dia, Allah berikan nama dengan nama yang terbaiknya. Sebagaimana satu hadis yang tadi kami sampaikan di mukadimah, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih tutbahu anhu yaumas sabiq wa yuhlaku ra'su. Seorang anak ketika dilahirkan oleh ibundanya, terjadi perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, dan kita tidak punya apa-apa. Kita tidak tahu apapun. Selembar benang tidak melekat dalam tubuh kita. Harta benda tidak melekat di pundak kita. Pangkat dan jabatan pun tidak menjadi selimut kehidupan kita. Seluruh manusia ketika terlahir ke alam dunia, perpindahan alam dari alam ruh ke alam dunia ini hampir seluruhnya sama, melakukan ekspresi kejut, menjerit dan menangis. Kenapa menangis? Ekspresi kejut, kaget dan terkejut. Berpindah alam dari alam dunia, dari alam rahim ke alam dunia. Alam rahim, alam yang penuh kasih dan sayang. Di alam rahim kita tidak usah pusing mikirin cari uang. Di alam rahim kita tidak pernah melakukan gesekan sosial. Apa yang ibu kita minum itulah mineral kita. Apa yang ibu kita makan itulah karbohidrat kita. Apa yang ibu hirup itulah transfusi oksigen kita. 9,5 bulan kita dalam alam rahim kandungan ibu kita, itu normalnya. Sekarang zaman makin canggih, teknologi semakin tinggi. Orang hamil ada yang 4,5 bulan, anaknya lahir suara nangisnya serem kayak kucing garong. Bobot badannya besar. Ada yang 3,5 bulan lahir. Nikah Januari, Maret lahir. Cukrot, wah, nangisnya kayak kucing garong. Berat badannya normal. Kok bisa? Karena Agustusnya dipanjerin duluan. Januari akad, Maret lahir. Kita melakukan ekspresi kejut dan kita menangis. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, kita tidak bisa apapun, dan kita tidak tahu siapapun. Orang tua yang baik mengazankan telinga kanan anaknya, mengikomatkan telinga kiri putranya. Sebelum lagu gelas-gelas kaca, suka dan duka, melodi-melodi cinta,
bekas-bekas pacar, terdengar dalam daun telinga kita kalimat thayyibah, syiar-syiar kebaikan. Sebelah kanan diazankan, sebelah kiri diikomatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Diperkenalkan kita akan kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian disahadatkan kita, asyhadu an la ilaha illallah. Disahadatkan yang kedua kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikasih tahu tugas dan kewajiban kita, hayya 'alas shalah, tegakkan salat. Kita belum mendengar apapun, perintah salat sudah diperdengarkan. Diberikan sugesti, hayya 'alal falah, raihlah kemenangan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Kang Adam paling paham materi ini karena beliau jebolan Pandeglang Banten. 10 tahun ambil jurusan tafsir sama fikih, baru kemarin lulus. Alhamdulillah berkah, di kampung kita banyak dai. Dapat 7 hari diakekakan. Akekah menyembelih kambing, perempuan 1, lelaki 2. 2 ekor kambing sunnah muakkadah. Perempuan 1, lelaki 2. Jadi kalau lelaki kambingnya 2, perempuan 1, itu udah kode alam tuh. Dimana-mana kayaknya kalau belum 2 belum jadi lelaki. Harus 2 biar jadi lelaki. 2 kambing untuk lelaki, 1 kambing untuk perempuan. Diberikan nama yang baik, dicukur rambutnya, ditimbang, dikonversi ke harga emas, dibelanjakan uangnya, disedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, duafa, orang-orang yang tidak mampu. Seluruh rangkaian yang dilakukan oleh Sahibul Bait ini adalah satu rangkaian sebagai satu upaya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bicara anak 2021 berbeda dengan 1980. Anak-anak kita yang tumbuh dan berkembang di abad teknologi seperti sekarang ini, generasi-generasi kita yang tumbuh dan berkembang di abad modernisasi seperti sekarang ini, tantangan, rintangan, halangan dan godaan yang menghadang mereka begitu cukup dahsyat. Generasi-generasi muda kita coba dilunturkan akidahnya, dirobek-robek budayanya. Kalau orang 70 tahun rajin ke masjid, wajar. Kenapa? Bau tanah. Tidak menjadi hal yang istimewa. Kalau 80 tahun banyak sujudnya, wajar. Tidak menjadi hal yang istimewa. Tapi kalau ada anak muda masih bersinergi, masa depannya panjang, darah yang mengalir dalam tubuhnya bergejolak begitu besar, dia taat kepada Allah, mensujudkan seluruh organ tubuhnya, dia tinggalkan aktivitas dunianya, mampir ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Ini pemuda brilian. Allah cinta kepada orang tua yang rajin ibadah, namun Allah lebih cinta kepada pemuda yang taat ibadah. Allah rindu orang kaya yang gemar sedekah, namun Allah lebih rindu kepada orang yang tidak punya tapi gemar sedekah. Itulah karakteristik Islam. Islam itu mencintai seluruh aspek kebaikan. Namun ketika kebaikan itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak berdaya, namun dia punya semangat tumbuh untuk melakukan aktivitas ibadah, Allah jauh lebih cinta. Godaan, tantangan, halangan, rintangan yang menghadang anak-anak kita saat ini luar biasa, maha dahsyat. Anak-anak kita dihancurkan dari sisi makanannya. Anak-anak zaman sekarang lebih suka minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan.
Dia bilang anak 2021 kalau minum 1 botol teler cengeng. Gua nih anak tongkrongan, jangankan 1 botol, 1 drum gua tenggak. Dia tiru gaya orang luar negeri. Yang dia tiru bukan ilmunya tapi budayanya. Kalau orang luar negeri, para hadirin, wajar mereka kadang-kadang punya 4 musim. Taruh Jepang, ketika dia musim dingin, tubuh suhunya dingin. Dia butuh metabolisme, keseimbangan tubuh. Dia butuh minum minuman yang menghangatkan. Dia minum minuman keras dengan kandungan alkohol yang begitu tinggi. Luar dingin, dalam hangat, seimbang. Tapi kalau generasi masyarakat kita yang rata-rata iklimnya panas, kita kalau panas kadang-kadang AC 4 PK aja masih tidak mampu menghalau terik matahari. Panasnya dahsyat kita, keringat bercucuran segede biji jagung. Minum minuman keras, luar panas, dalam panas. Celeng anak-anak kita. Kalau orang luar negeri, makanannya bergengsi. Ada kornet, hamburger, Kentucky. Di kita juga ada Kentucky, tapi kan Kentucky-Kentakian. Bikinnya pakai terigu, begitu digigit isinya tulang. Darahnya masih segar. Orang luar negeri makanannya hotdog, hamburger, Dunkin Donat, minum minuman keras, muntah enak. Wah, yang keluar kornet, gengsinya ada. Tapi kalau orang kampung kita, tiap hari ke sawah, nyari kangkung, genjer, semanggen, makan daging ciput sama keong, minum minuman keras, muntah enak. Wah, yang keluar genjer sama kangkung, gengsinya enggak ada. Kemudian yang kedua, generasi muda kita dihantam dari cara berbusananya. Coba anak-anak gadis kita kadang-kadang usia 17 tahun dia pakai rok usia anak 7 tahun. Kan merecet. Depan kelihatan, belakang kelihatan. Naik motor Ramadan jam 12 siang, lampu merah berhenti. Di belakang orang Palem terjebak macet. Lampu udah hijau kagak jalan-jalan karena di depan ada belahan semar. Dihantam dari cara berpakaiannya, digugurkan dari cara makanannya. Agama telah menjelaskan innamal khamru wal maisir wal ansabu ritsun min amalis syaitan. Minum-minuman keras itu najis, perbuatan setan. Hindarkan kalau kita ingin beruntung. Oleh karenanya para hadirin, menjadi sosok orang tua tauladan, memberikan contoh terbaik dewasa ini, tantangannya lebih besar dibandingkan orang tua kita sebelumnya. Kalau orang tua kita marah sama anak, melotot cukup, anak ketakutan. Tapi kalau anak zaman sekarang, orang tuanya melotot, anak lebih melotot. Orang tuanya marah, anak lebih marah. Dan anak zaman sekarang tidak cukup dikasih contoh bilisan. Anak zaman sekarang itu contohnya bil amal. Kita sebagai orang tua ingin anak-anak kita gemar ke masjid. Sebagai orang tua harus bergerak memberikan contoh ke masjid. Anak zaman sekarang nggak bisa. Nah, cepet nak, sholat ke masjid. Ah, saya nggak mau pak. Kenapa? Itu ibu masih nonton Ikatan Cinta. Si Aal nangis, si Andin nangis, emaknya lebih nangis. Aal, Andin nangis dibayar. Kalau bini kita guling-guling, yang bayar siapa? Ikan gosong, tahu berantakan, cucian kotor, anak-anak rusak dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kang Adam ini sedang memberikan contoh bagaimana syukur nikmat kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah terhadap seluruh nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Karena syukur itu merupakan upaya yang paling bisa kita lakukan terhadap seluruh nikmat-nikmat Allah.
Apa yang bisa kita lakukan terhadap seluruh nikmat Allah kalau bukan mensyukurinya? Menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah mampu menghitung-hitungnya. Coba kalau kita hitung berapa oksigen yang harus kita bayar kalau kita harus membayar. Kalau kita hitung berapa air yang harus kita uangkan kalau harus kita uangkan. Kalau kita mau hitung berapa harga retina mata ketika mata kita terkorbankan kena kebutaan. Kalau kita mau hitung berapa harga lambung kita ketika lambung kita bocor terkena gesekan. Kalau kita mau hitung berapa harga amputasi usus kita kalau usus kita terkena perban operasi dan lain sebagainya. Allah kasih nikmat yang begitu banyak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah tidak minta apa-apa. Allah hanya inginkan kita menjadi hamba-hamba Allah la'allakum tashkurun. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Kita dapat rezeki 1 juta, kata lisan alhamdulillah, itu syukur bilisan. Tapi syukur nikmat itu tidak hanya berhenti di lisan. Syukur nikmat itu harus bergerak sampai ke organ tubuh. Kita buktikan kalau kita tampil menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita dikasih karunia nikmat harta benda oleh Allah, Allah titipkan uang kepada kita 1 juta, lisan kita katakan alhamdulillah, itu syukur lisan kita. Lalu bagaimana syukur bil amal? Amputasi harta bendamu, korbankan nilai uangmu, dan sedekahkan mereka-mereka di jalan-jalan Allah. Yang mana jalan-jalan Allah? Sumbang fakir miskin. Jadi orang tua asuh pada yatim piatu yang sekolahnya hampir putus, berikan duafa perhatian. Santuni para janda-janda tua yang sudah renta. Semenjak jadi ketua gang, perhatiannya emang luar biasa ya. Saya doakan besok jadi ketua RW, amin. Alhamdulillah, itu syukur bilisan. Syukur bil amal bagaimana? Gerakan dan arahkan organ tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sederhana saja, ketika azan dikumandangkan, iqamat diperdengarkan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, asyhadu an la ilaha illallah. Al-Muhajirin ini kalau untuk menampung masyarakat RT 6, RT 9, dia akan terlihat kecil. Berapa besar jumlah muslim yang ada di perumahan kita? Kalau suruhnya bergerak melangkahkan kakinya, sujud di rumah Allah, Al-Muhajirin namanya, dia akan kelihatan kecil. Ini kadang-kadang gak cocok sama pengurus musola, ikut dimarah-marahin. Ini kadang-kadang sentimen sama pengurus musola, kagak ditengok-tengokin. Orang yang benar imannya, orang yang lurus akidahnya, apapun yang terjadi, ibadahnya dialamatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur bil lisan, syukur bil amal. Kemudian bagaimana syukur mata batin kita, bagaimana syukur hati kita? Hati kita harus ikhlas. Apa definisi ikhlas? Biarkan saja, hanya Allah yang tahu. Orang nilai atau tidak nilai, orang lihat atau tidak lihat, yakin Allah maha melihat. Ini sholat kalau ada mertua nginep baru rajin. Mana sholat? Tumben mertua dari Kemayoran nginep udah seminggu. Jadi sholat subuh kita jamaah terus nih. Kan malu mertua kita, kamu sholat, kita kagak, kamu sholat. Mertua. Begitu abang ipar lewat, sedekah paling rajin. Tumben sedekah 1 juta, kenapa? Abang ipar belakang. Abang ipar, ada ipar. Kalau nggak ada ipar, wah kayaknya saya jarang sedekah 1 juta. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan masyarakat Palem ini yang datang dari berbagai macam penjuru, tabiat yang berbeda, latar belakang yang tidak sama, dengan izin Allah, Allah persaudarakan kita. Mari sama-sama dengan hati yang paling dalam, keikhlasan yang begitu mendalam, masing-masing pegang dada. Ayo kita rekatkan silaturahim di antara kita. Kita jaga persatuan dan kesatuan sesama kita.
Mudah-mudahan dengan kalimat itu apapun yang terjadi kita tidak mudah terpengaruh oleh isu dan gosip. Amin ya robbal alamin. Baik, demikian Pak, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ayo kita makmurkan musola kita makmurkan masjid-masjid kita ramaikan majelis-majelis yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya. Terima kasih, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wa aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سوف يعلمون